Indonesia ini, Indonesia mengetahui doktrin, membuat suatu doktrin perang rakyat semesta. Dalam perang rakyat semesta ini, siapa yang menggerakkan pasukan cadangan ini? Dari logistiknya dan dari daerah-daerah pertahanan depan, menggerakkan rakyat ini dalam ikut serta bertempur, berperang, membela wilayahnya. Itulah pramuka. Apa alatnya? Itu tadi morse, semaput. Morse ini bisa nggak dipakai kaca? Bisa nggak pakai? Pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakasa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta. Salah satu keputusan yang adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia PPPI. Melalui PPPI tersebut terjalin persatuan semangat juang kaum perempuan untuk sejarah bersama-sama kaum laki-laki. Berkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan 2021 merupakan momentum untuk merenungkan peran perempuan dalam memperjuangkan peranan dan kedudukannya yang menggambarkan semangat nasionalisme. Peringatan Hari Ibu ke-93 tahun 2021 mengangkat tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju, Wirausahaan yang berperspektif gender. 2. Pengangkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak. 3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan sebagai salah satu solusi penurunan angka kekerasan terhadap perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan anak, pencegahan perkawinan anak, dan pencegahan pekerja anak. C. Meningkatkan peran serta instansi pemerintah dan non-pemerintah, organisasi perempuan, lembaga masyarakat, pemerhati perempuan, akademis, dunia usaha, media massa, serta masyarakat pada umumnya. Organisasi perempuan pada tanggal 13 Desember 2021 melalui Zoom meeting yang bertujuan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa dan berkontribusi. Tangan mana? Tangan manisnya yang mana? Terima kasih Ibu. Satu lagi. Semoga Ibu sehat-sehat ya.
Selanjutnya berkenan pada berfoto bersama. lebih. Saya ini jadi gubernur karena dipilih oleh wanita. Inilah hebatnya nih, iseng benar ibu-ibu itu milih saya gitu. Tapi akhirnya saya jadi gubernur. Saudara-saudara saya, anak-anak ini, kami terhadap ibu saya terhadap ibu-ibu sekalian, itu tak mau itu dibilang kalau saya mantan orang miskin. Saya katakan mantan karena saya sekarang sudah tidak miskin. Tak percaya ibu-ibu kalau saya tak miskin. Saya sekarang tidak miskin lagi. Waktu saya miskin, saya tak mau ibu saya tak memenuhi apa mau saya. Saya selalu berpikir introspeksi, memikir masalah. Begitulah ibu-ibu yang lain, anak-anak kita yang lain. Makanya sering terjadi konflik. Nah, ibu-ibunya harus tahu gitu. Itu manusiawi. Walaupun setelah saya besar begini, saya sadar begitu beratnya lah ibu saya saat itu dari kemauan saya. Ibu saya hanya seorang ibu-ibu yang menjual kue. Jual kue, jam 2 malam dia sudah bangun. Dan saya salah satunya yang mengantar kue. Saya minta diberikan ini, minta diberikan itu, sama dengan anak-anak yang lain. Saya itu lama sekali mengantar dikembalikan kantong kue itu. Sudahlah, nanti kita beli lagi. Enggak, itu kesayangan mama kantongnya. Tempat keranjang tapi ada pegangannya. Dia bilang, udahlah, enggak. Itu sekian lama itu. Apa yang terjadi? Saya langsung, ya Allah, jadikan saya pandang di sini.
Kenapa? Kenapa mama saya dianiaya? Saya bukan orang anak baik saat itu. Anak saya berantem, saya apa segala. Tapi saya sama mama saya kok. Ya Allah jadikan saya Pangdam. Dan alhamdulillah 2014-2015 saya jadi Pangdam. Begitu saya jadi Pangdam, hari ini saya dilantik, besok saya datangi ibu-ibu pembantu itu semua. Saya ceritakan semua pembantu. Saya jadi Pangdam itu kenapa? Saya jadi Pangdam itu kenapa? Karena kalian semua pembantu ini sih. Sehingga saya jadi Pangdam sekarang. Ibu pembantu-pembantu itu pun bingung aja kamu. Tapi saya mengikuti ibu-ibu ini. Ibu-ibu sekalian, pendek kata saya ingin menyampaikan bahwa saya seperti ini nih. Saya seorang sersan. Bapak saya seorang sersan. Ibu Ali, bapak saya itu dipanggil oleh Edi Salamun. Edi Salamun itu Dandim Medan. Itu dipanggil itu Dul gitu tuh. Oh, bapakku dipanggil Dul begitu. Saya itu saat itu kelas 2 SMA. Edi Salamun Dandim Medan. Apa yang jadi di situ pun awas kau ya. Jadi saya dendam, ada dendam. Tahu-tahu saya brigjen, dia kolonel. Saya bayangin itu, dia kolonel udah mau pensiun, dia kolonel, saya brigjen. Saya bilang, Bang, abang pernah manggil bapakku Dul. Yang mana bapak kau? Jadi pendek kata, bahwa doa seorang orang tua ini makbul benar. Ibu-ibu sekalian. Jadi anak-anak ini didoakan gitu. Inilah doa. Tapi anak itu juga harus berjuang. Juang tanpa doa, ibu-ibu omong kosong. Makanya hari ibu namanya dia. Hari bapaknya ada enggak ya? Enggak ada hari bapak. Tapi hari ibu. Saya ingin bicara itu. Yang kedua motivasi ya Bu, berpuasa. Tapi puaskah itu? Loh, di sana sini terjadi selingkuh. Itulah perempuan. Tadi nyanyinya itu bukan bunga apa. Memang perempuan bukan bunga. Makanya laki-laki itu kok keluar malam terlalu sering melihat bunga-bunga itu. Jangan keluar banyak memberitahu, Bang, abang keluar malam terus. Kecuali memang dinas, janganlah dinas diapain. Tapi kok asik pesta terus tiap malam ini, ada apa ini? Dah ibu itu hari ini baru ditemukan. Siapa yang mau itu suamimu, itu istriku. Tunjuk tangan. Gak ada tunjuk tangan, ada 2 orang yang tujuan. Dari 100 pasang, ada 2 orang. Ini serius, bukan main-main ini, serius. Ada 2 orang. Oh, tapi diam-diam saya tahu suami itu gak mau dia tunjuk, dia tunjuk tangan begitu ya. Karena dia takut sama istrinya itu. Sekarang oke, siapa yang tidak mau lagi? Spontan ini, gak mau dia lagi gitu. Kenapa? Setelah saya nikah sekarang sama istri saya, gini istriku ya, gitu. Istriku pun mungkin begitu,
Karena tak ada laki-laki dan tak ada perempuan yang sempurna. Namun demikian, kok ada tempat selingkuh? Oh, selingkuh itu pasti perempuan ini menyalahkan laki-laki selingkuh. Tapi tanpa ada perempuan tak bisa selingkuh. Selaku Wakil DPR RI kita, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, dan itu ada di kita. Pasti kita bersilaturahmi, ada Bang Sobangun ya, dengan Bang Surya. Ini saya kayak gini ini karena beliau berdua ini jadi begini. Karena duanya pikir dan saya akhirnya jadi kayak gini. Nanti terakhirnya gubernur kita begitu disebutkan saya. Apalagi partai beliau ini yang baju kuning, saya tak menyebut namaku. Persoalannya bukan disebut atau tak disebut. Persoalannya rakyat Sumatera Utara milih siapa? Sekali-sekali saya harus menyombongkan diri. Karena di kancah politiknya adalah Gerindra. Hari itu kami duduk bersama Pak Mujani, Pak Gusirawan, Pak Musa Bangun. Kamu ini kau cari sendiri duitmu untuk kamu kampanye. Pastinya kamu harus jadi. Itu kata Pak Prabowo. Ada Pak Gusirawan di situ. Gus, saya dengar kau juga mau maju. Kau tak usah maju, kau dukung si Edi. Bukan menggarami air laut, bukan mengajari bebek berenang. Lalu terlalu banyak fitnah. Tuhan tidak akan memberikan kemudahan Gerindra ini. Tapi banyak Tuhan akan memberikan kemudahan. Saya ya sedikitlah itu katakanlah sinisme, mengkritiklah begitu. Onyak itu persoalan saat itu untuk taruna. Itu dipakai onyak itu pedangnya taruna kalau pakaian seragam malam hari. Namanya PDPM.
Itu persoalan panjang dulu kalau kita mau pesiar pakai Pontiac itu kalau ketemu Bang Surya ini. Bisa tak jadi pesiar itu. Kalau kepala Pontiac itu perlu mengkilat dan itu kehormatan saudara-saudara saya. Itulah dibangun satu kebanggaan. Dan saya berharap Gerindra ini bisa memimpin bangsa ini membawa suatu kemakmuran dan Indonesia. Saudara-saudara saya, esprit de corps itu sangat penting, tapi lebih penting lagi adalah loyalitas. Saya ingin menunjukkan semut saja itu loyalnya tinggi sekali. Tak dianggap saya orang asing di ruangan ini. Mana operator ikut saya. Saya ingin melihatkan semut. Ya bentuklah partai bila Gerindra Indonesia Raya. Yang perlu saya sampaikan saudara-saudara saya, tak semua tahu Prabowo. Tapi kami ini yang tahu. Tapi bagaimana caranya ini bisa tersiar? Karena Indonesia butuh beliau. Saya kepingin dibuat. Saya kepingin laporan kepada partai utama yang mengusung Edi Rahmayadi dengan Musara Ciksa. Ini yang perlu saya sampaikan saudara-saudara saya, bukan suatu alasan pembenar, tapi pastikan kita perlu berjuang untuk memakmurkan rakyat kita. Terima kasih saudara-saudara saya. Saudara-saudara mau mendengarkan omongan saya, dan saya datang kemari, saya mengucapkan selamat Rakerda. Kerja, memang itulah kerja partai, menyatukan cita-cita, menyatukan kerja untuk memenangkan Gerindra dalam mengusung kekuasaan, dalam mencapai rakyat menjadi sejahtera. Terima kasih saudara-saudaraku. Tahun 2021, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara. Yap! Lanjutkan! Kita mulai. Oleh Allah, oleh Tuhan untuk berpikir. Makanya kita dikasih otak, dikasih pikiran yang sempurna manusia ini. Manusia itu lengkap dia, dikasih akal dan dikasih nafsu. Kalau babi masuk penjara, Anda melanggar kitab suci, wah susah itu. Tak ada yang menyidangkan, nanti malaikat itu yang menyidangkan. Setelah kita ijazah azalul bila pisah. Ini yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, tadi disampaikan oleh beliau, begitu banyak program yang akan dilakukan
pada tingkat nasional. Pada zaman saya dulu, zaman beliau, zamannya Pak Nurdin, Pak Nurdin, dan banyak kakak-kakak yang lain, itu diatur per 5 tahunan. Dari mulai tingkat kabupaten, di daerah ada kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh beliau tadi itu, tapi masih level daerah, masing-masing daerah. Yang tahun ketiga bukan terus langsung ditarik ke nasional, tidak, ada musyawarah tingkat daerah begitu, membicarakan tentang bagaimana pramuka ini. Itu tahun ketiga. Tahun keempat, nasional menyiapkan kader aman obat. Bisa? Dan yang lain dari mulai siaga, penggalang, penegak, pandega, kan begitu. Ada usia-usianya dan ada naik kelas. Pertanyaan saudara-saudara saya, untuk apa? Nah, ini saya beritahu. Saya waktu pramuka juga saya tak tahu itu. Setelah saya jadi tentara, saya baru tahu itu. Jadi tentara itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, jumlahnya itu hanya 181.000 jumlahnya. Dan untuk menguasai 17.480 pulau. Berapa orang satu pulau? Kan tidak masuk akal. Nah, ini dulu saya diberi pengetahuan tentang ini, tapi tak nyambung. Dulu jago-jago sekali, itu Pak namanya Pak Huta Galung, pangkatnya itu Peltu, AU.